Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Husein bin Salim Bahmid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Iya. Beliau merupakan pimpinan Majelis Taklim Al-Khairat Palu. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Nur Halik Labuan Beru, Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat-sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah yaitu tentang cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai umatnya. Bahkan Rasulullah setiap hari mendoakan kita agar mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ketika Rasulullah mencintai kita, maka insya Allah seharusnya kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Husein bin Salim Bahmid untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وزد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه مصابيح الغرر أما بعد. Yang saya hormati Ustadz Bambang, iya, baik serta Ustadz. juga dengan ibu-ibu Majelis Taklim Nur Halik. Alhamdulillah bisa hadir di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Dan tak lupa juga Ustadz Bambang, ada juga dari tim-tim kru yang sudah dari tadi siap Masya untuk Allah. menayangkan kepada kita semua. Semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Amin, Allah amin, Subhanahu amin ya wa Rabbal Ta'ala. Alamin. Semua urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah Amin, Subhanahu amin. wa Ta'ala. Dan khususnya lagi kepada pemirsa Mutiara Hikmah TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Yang paling utama dalam hidup ini adalah kita senantiasa memperbanyak ucapkan hamdalah atau alhamdulillahi rabbil alamin. Terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, laqad khalaqta Adam biyadik." Ya Allah, engkau telah ciptakan Adam dengan kedua tanganmu. Wa nafakhta fihi min ruhik. Engkau telah tiupkan kepadanya itu dengan rohmu. Wa adkhaltahul jannah. Kemudian engkau masukkan Nabi Adam alaihissalam ke dalam surgamu. Dan ketika dia melakukan kekhilafan, tubta alaih, engkau ampuni kesalahannya ketika dia bertobat kepada engkau. Kaifa istata'a Adam ayyashkura hadhihi ni'am.
Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, dengan nikmat yang begitu banyak ini, bagaimana mungkin Adam itu mampu bersyukur kepada engkau? Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Musa, yakfi min Adam annahu qal alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Cukuplah bagi Adam di saat dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka itu sudah cukup bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, senantiasa kita perbanyak syukur kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan Alhamdulillah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah mungkin kita mampu untuk menghitungnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau sekira-kira kalian ingin mencoba-coba untuk menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan, pasti dan pasti kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat itu. Allah hanya minta sama kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Bahkan Allah janji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kita suka mengeluh dan mengeluh, maka ketahuilah yang tadinya nikmat, dia akan berubah menjadi siksa buat orang yang tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perbanyaklah kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu Allahumma salli wa sallim wa alaihi barik alaih. Dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun, setelah kita berucap Alhamdulillah, jangan pernah kita lupa untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Salawat serta salam juga semoga tercurah kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, istri-istri Nabi Muhammad, dan juga kepada kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan curahan salawat dan salam daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ini umat. Ketahuilah bahwasanya pernah di dalam satu riwayat diceritakan Nabi Muhammad itu dalam keadaan menangis. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian panggil kepada Sayyidina Jibril, ya Jibril inzil, wahai Jibril, sekarang kamu turun, was'al Muhammadah, kamu tanya kepada kekasihku itu Muhammad, ma yubkik, apa yang membuat anda menangis? Fanazala Jibril, turun Sayyidina Jibril alaihissalam, wagal ya Rasulullah, Allahu yaqululak, ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yubkik, apa yang membuat anda ini menangis? Apa yang membuat anda ini sedih? Jadi ada Nabi Muhammad itu suatu saat menangis, sedih. Tidak ada sahabat-sahabat pun tahu apa yang membuat Nabi Muhammad ini menjadi menangis dan sedih, Ustaz, ya. Maka turun Sayyidina Jibril dan bertanya, ma yubki, Allah berfirman, apa yang membuat anda sedih? Apa yang membuat anda menangis? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Jibril, mali ummati min ba'di. Yang membuat Nabi Muhammad sedih, yang membuat Nabi Muhammad menangis, ternyata ucapan Nabi Muhammad, wahai Jibril, apa yang akan Allah subhanahu wa ta'ala lakukan terhadap umatku pada yaumil qiyamah nanti. Yang diingat oleh Nabi Muhammad adalah umatnya. Masya Allah. Yang selalu dan selalu diingat oleh Nabi Muhammad itu adalah umatnya. Umatnya Nabi Muhammad itu bukan hanya orang-orang yang hidup beriman kepada Nabi Muhammad di zamannya atau sahabat-sahabat yang kita kenal. Tidak. Tapi umatnya Nabi Muhammad itu semua orang yang tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad lalu dia beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia termasuk daripada umat Nabi Muhammad. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad itu di akhir-akhir umurnya, ketika Nabi Muhammad naik di atas mimbar, Nabi Muhammad turun. Setelah turun menyampaikan agamanya Allah, Nabi Muhammad kemudian turun. Turun dari mimbarnya yang mulia, kemudian Nabi Muhammad katakan, Ishtaqtu li ahibba. Sungguh aku ini rindu ingin berjumpa dengan kekasih-kekasihku. Siapa gerangan kekasih-kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli wa sallim wa barik.
Pada saat itu sahabat-sahabat kemudian katakan, awalasna ahbabak, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah kekasih-kekasihmu? Kata Nabi Muhammad, antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Ahibbai, kata Nabi Muhammad, yang aku maksud kekasih-kekasihku, alladzina ja'u min ba'di, mereka adalah kelompok orang-orang yang datang jauh setelah aku. Lam yarauni, dalam hidup mereka belum pernah melihat aku. Wa yu'minuna bi, tapi mereka beriman kepadaku. Aku rindu ingin berjumpa dengan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad itu semua orang yang berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia adalah bagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelompok yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Inilah kelompok umat yang selalu dan selalu diingat oleh Nabi Muhammad. Bahkan pernah suatu ketika, Ustaz Bambang, Iya, baik, pernah suatu ketika Sayyidatuna Aisyah ketika mencari sesuatu di waktu malam yang amat sangat gelap. Waktu malam yang amat sangat gelap. Dapat, ketika dia cari dia tidak dapat. Tiba-tiba Nabi Muhammad masuk. Masuk Nabi Muhammad ke dalam rumah karena cahaya daripada wajahnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Maka Sayyidatuna Aisyah kemudian menemukan sesuatu yang dia cari. Maka Sayyidatuna Aisyah kemudian mengatakan dengan terkagum-kagumnya, pernah suatu ketika dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, doakan saya. Maka Nabi Muhammad kemudian angkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfir ma taqaddama minha wa ma ta'akhir. Ya Allah, ampuni ya Allah dosa istriku yang lalu dan yang akan datang. Sayyidatuna Aisyah tersenyum karena senang. Bagaimana tidak senang seorang nabi yang mendoakan kepada istrinya, dan semua orang tahu, sahabat tahu, bahkan kita tahu melalui Al-Quran, doanya Nabi Muhammad itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidatuna Aisyah senyum dan senang, Nabi Muhammad kemudian katakan, apakah engkau senang dengan doaku ini? Kata Sayyidatuna Aisyah, bagaimana aku tidak gembira? Engkau adalah seorang nabi, pasti doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengar baik-baik jawabannya, ucapannya Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ya Humairah, wahai istriku, ketahuilah bahwasanya ini doa aku selalu baca setiap habis aku melakukan sholat untuk umatku sampai yaumil qiyamah. Masya Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu dan selalu diingat oleh Nabi Muhammad adalah umatnya. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan kepada Sayyidina Jibril melalui Sayyidina Jibril, ya Jibril, qul li Muhammad, sampaikan kepada Nabi Muhammad, lan nasu'a fi ummati. Ketahuilah ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Allah tidak akan membuat engkau itu sedih dengan keputusan Allah pada yaumil qiyamah untuk umatnya. Ala tarda antakuna ummatak thulutha ahlil jannah. Apa kabar gembira daripada Allah? Sampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, tidakkah engkau senang, tidakkah engkau ridha bahwasanya kelak nanti penghuni surga itu 2/3 isinya penghuni surga adalah daripada umatmu. Masya Allah. Setiap nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di permukaan bumi ini, mereka mempunyai umat. Ada umatnya, iya kan? Mereka punya umat, tapi ketahuilah bahwasanya mereka yang beriman semua masuk ke dalam surga. Yang paling banyak adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Maka faqama khatiban, Nabi Muhammad pada saat itu langsung naik ke atas mimbarnya yang mulia. Nabi Muhammad karena gembira, Nabi Muhammad kumpul semua sahabat-sahabatnya, kasih tahu kabar gembira ini. Galal Mustafa, Nabi Muhammad kemudian berucap, ala tardau antakunu thulutha ahlil jannah. Wahai sahabat-sahabatku, tidakkah engkau senang dengan kabar gembira daripada Sayyidina Jibril, melalui Sayyidina Jibril dari Allah Subhanahu wa taala,
bahwasanya ini umat ini bakal masuk ke dalam surga, 2/3 isi penghuni surga daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakabbaru, semuanya dengan gembira sambil bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Ad-Duha, ada surah Ad-Duha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Subhanahu wa taala ketika sampaikan ayat ini, Nabi Muhammad kemudian bermunajat kepada Allah, ya Rabb, la arda wa wahid min ummati finnar. Ya Allah, yang membuat aku ridha, yang membuat aku senang hanya satu, ya Allah. Jangan sampai ada salah satu daripada umatku masuk ke dalam neraka. Itu yang diingat oleh Nabi Muhammad. Yang selalu dan selalu diingat oleh Nabi Muhammad adalah umat. Hanya umat yang ada di dalam benaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Basyir ummatak." Ya Rasulullah, sampaikan kepada umatmu kabar gembira. Ketika Nabi Muhammad turun ayat ini, ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya yang membuat saya senang itu jangan sampai ada umatku masuk ke dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Basyir ummatak." Kasih tahu kabar gembira kepada umatmu. Anna man qala la ilaha illallah la yakhlud fil jannah. Siapapun daripada umatmu dia berucap la ilaha illallah, ya kan? Dia tidak akan pernah kekal di dalam neraka. Ini kabar gembira daripada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal-hal yang seperti ini kita tidak boleh melupakan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Benar-benar telah datang kepada kalian seorang nabi. Seorang nabi min anfusikum. Kata Allah Subhanahu wa taala itu min anfusikum artinya bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat. Ini Nabi Muhammad ini dari bangsa manusia. Azizun alaihi ma'anitum. Kata Allah, ya umat Muhammad, ketahuilah bahwasanya nabi kalian yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan buat kalian itu adalah seorang nabi yang selalu dan selalu dia menangis, selalu yang dia pikirkan adalah umatnya. Maka dia adalah nabi kalau seandainya tertimpa musibah kepada umatnya dan umatnya itu sedih dengan musibah itu, nabi kalian jauh lebih sedih dengan kesedihan yang tertimpa kepada kalian. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Kalian punya nabi itu atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum, selalu dan selalu keinginannya satu, bagaimana ini umat ini semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu betul-betul sangat sayang dan sangat cinta dengan umat ini. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang tidak mau. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang tidak mau masuk surga? Kata Nabi Muhammad, ada. Siapa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat kepadaku, dia akan bersama dengan aku ke dalam surga. Dan siapa orang yang tidak taat kepadaku, dialah orang yang tidak mau ikut bersamaku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekelumit sedikit daripada cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Kalau kita mau berbicara bagaimana ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu hanya ucapan itu yang selalu diucapkan oleh Nabi Muhammad adalah umatnya. Ini seringkali kita dengar Nabi Muhammad selalu berucap ummati, ummati, ummati. Bahkan sampai akhir umurnya yang selalu diucap oleh Nabi Muhammad adalah umatku, umatku, umatku. Makanya Nabi Muhammad itu suka melihat kalau seandainya ada ibu-ibu punya majelis taklim, ketika ada
ibu-ibu yang lain tidak datang. Iya kan, kenapa tidak datang ibu-ibu? Maka ibu-ibu yang lain kemudian telepon. Kenapa kamu tidak datang? Boleh jadi dia sakit, boleh jadi dia tidak bisa ada kedatangan. Ketika kita telepon itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak mau hanya masuk ke dalam surga itu sendiri, kita mau juga teman-teman kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ini umat. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini menjadi pencerahan kepada kita semua dan juga khususnya kepada semua pemirsa daripada Mutiara Hikmah. Mungkin demikian Ustaz Bambang. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menyampaikan bahwa perbanyak mengucapkan Alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla akan memberikan rahmat kepada kita. Dan juga Ustadz menyampaikan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kita dan selalu mendoakan kita, maka perbanyaklah bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah, TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Husain bin Salim Bahmid. Baik, saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Nur Halik Labuan Biru untuk bertanya. Tafadhol ibu. Ya, silakan. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madeyang Sukmahali dari Majelis Taklim Nur Halik. Saya ingin bertanya Ustadz, kalau kita lihat tema tadi bahwa Nabi Muhammad itu sangat mencintai umatnya, terutama dengan Nabi itu selalu memikirkan umatnya bagaimana di hari akhir nanti. Untuk itu kami sebagai umatnya kira-kira apa yang kita laksanakan, apa yang kita harus kerjakan agar kita bisa membalas cinta Nabi itu kepada umatnya. Yang kedua Ustadz, boleh dua? Silakan, silakan. Kalau kita lihat dari tema tadi atau tema tadi bahwa Nabi Muhammad SAW umatnya itu setiap orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kira-kira kalau misalnya kita hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat tetapi kita tidak sholat, apa masih banyak ya umat Nabi Muhammad yang tidak sholat. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Maryam. Saya persilakan satu lagi dari Majelis Taklim Nur Halik Labuan Biru. Satu lagi, silakan. Ya, silakan. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Laila dari Majelis Taklim Nur Halik. Ya, tadi saya sudah menyimak apa yang dibahas tadi, yaitu kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Nah, di sini saya bertanya Pak Ustadz, apakah orang-orang yang meminum haram, misalnya misalnya judi dan lain-lain sebagainya, apakah masih Nabi Muhammad mencintai umatnya? Ya, demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nur Laila. Baik, dijawab dulu Ustadz barangkali. Iya, pertanyaan dari Ibu Maryam tentang kira-kira apa yang dikerjakan oleh kita sebagai manusia biasa untuk membalas kebaikan dari cinta Nabi Muhammad SAW, Ustadz. Itu saja dulu ya. Itu saja. Bagaimana cara kita membalas? Kita sulit untuk membalas kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad kepada kita. Kita bisa sholat, kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal mana yang halal, mana yang haram. Itu berkah daripada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jangankan
Ustadz Bambang, jangankan kita bilang bagaimana caranya kita balas jasanya Nabi Muhammad kepada kita. Kita membalas jasa orang tua kita saja kita tidak pernah mungkin. Pernah satu ketika ada seorang sahabat, dia datang kepada Nabi Muhammad, dia sambil melakukan haji. Habis dia melakukan haji, dia datang sama Nabi Muhammad dan dia katakan, "Ya Rasulullah, adaitul hajjata wal umrata lillah." Ya Rasulullah, alhamdulillah tahun ini saya melakukan haji dan umrah. Tapi ada yang menarik ya Rasulullah. Ada yang lebih aku lakukan. Saya ketika melakukan tawaf, melakukan sa'i, ya kan, lempar jumrah, itu saya gendong ibuku. Hal adaitu haqqaha. Saya ingin bertanya kepada engkau ya Rasulullah, apakah saya sudah termasuk daripada anak yang membalas jasa-jasa daripada ibuku? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya hadza lan tuaddi haqqaha. Wahai saudaraku, kata Nabi Muhammad, engkau tidak akan pernah mungkin untuk membalas jasa-jasa daripada ibumu. Lakin ahsanta, tapi engkau sudah berbuat baik. Kita tidak akan pernah mungkin dapat mampu untuk membalas jasa Nabi Muhammad. Hanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad, di antaranya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu ketika sedang masak nasi, perbanyak ucapkan salawat kepada ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika suami minta tolong bikinkan kopi, ya kan? Jadi kopinya Ustaz pakai salawat juga Ustaz, ya? Allahumma salli. Itu juga salah satu bentuk biar suami betah di rumah. Masya Allah. Jangan kita dengan marah-marah bikin kopi, bersuruh-suruh terus. Akhirnya tidak betah di rumah. Perbanyak kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika kita punya bayi. Ya kan, kita sambil baca ya Nabi salam alaik. Perbanyak kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Ini adalah salah satu bentuk kita tidak akan pernah mungkin membalas kebaikan jasanya Nabi Muhammad kepada kita. Hanya kita diminta oleh Allah perbanyak kita ucapkan salawat. Lalu apakah ini bermanfaat buat Nabi Muhammad? Tidak ada manfaatnya. Kalau seandainya semua kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, tidak ada manfaatnya buat Nabi Muhammad. Lalu buat apa kita bersalawat? Kata Nabi Muhammad, inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayhi salatan. Orang nanti surganya paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak mengucapkan salawat kepadaku. Itu sebab kenapa orang-orang tua kita, ibu-ibu masih ingat. Orang-orang tua kita itu mereka kalau bersalaman mereka ucapkan Allahumma salli. Itu mereka memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, sulit kita untuk banyak berucap salawat kecuali kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Kita tidak akan pernah mungkin mengenal Nabi Muhammad kecuali kita sering membaca riwayatnya, sejarahnya Nabi Muhammad, kita mendengar tentang kisah-kisahnya Nabi Muhammad. Kata pepatah Arab, man kathura dzikru, siapa man ahabba syai'an kathura dzikru. Siapa orang yang cinta dengan seseorang, maka dia pasti akan banyak menyebut-nyebutnya. Kita kalau cinta dengan seseorang pasti kita sebut-sebut terus. Maka tidak akan mungkin ini timbul rasa cinta kepada Nabi Muhammad, ya kan? Kecuali kita mengenal siapa Nabi Muhammad. Nah, di antaranya kita datangi majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lawat, ya kan? Contohnya seperti Mutiara Hikmah. Ya, kita selalu nonton, ya kan? Live, apalagi sudah live, kita bisa nonton. Itu yang bisa menimbulkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, sehingga lisan ini mudah untuk selalu berucap salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membalas jasanya Nabi Muhammad tidak mungkin, tapi hanya Allah minta kepada kita adalah
perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, ada yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tidak sholat, tidak puasa. Seperti apa Ustaz? Apakah masih diterima syahadatnya dan sholawatnya? Tafadhol Ustaz. Ini indahnya. Ketahuilah bahwasanya kelak nanti yaumil qiyamah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau berbicara tentang cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mencari siapa umatnya. Siapa umatnya yang di dalam hatinya itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dialah yang akan diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yaumil qiyamah nanti. Tapi kita harus tahu ada orang-orang yang tidak bisa dipertahankan oleh Nabi Muhammad. Di antaranya adalah orang-orang ketika mereka meninggal, mereka belum sempat bertobat kepada Allah. Ketika mereka meninggal, mereka dalam keadaan menzalimi orang lain. Maka mereka orang-orang seperti ini, ya mereka istilahnya masukkan ke dalam neraka itu dicuci, dikasih bersih untuk masuk ke dalam surganya Allah. Makanya ketika turun tadi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, kata Nabi Muhammad, ya Rabb, yang membuat saya senang jangan sampai ada satupun yang masuk ke dalam neraka. Itu yang membuat saya senang. Kata Allah, man qala la ilaha illallah la yakhlad finnar. Siapapun daripada umatmu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Artinya dosa-dosanya yang dia lakukan itu dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala melalui neraka tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian orang yang melakukan dosa, kalau dia mau bertobat kepada Allah, Nabi Musa pernah bertanya begini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kalau seandainya ada orang baik, dia selalu sholat, selalu datang ke majelis taklim, ya Allah, kemudian dia dalam keadaan sholat dia memanggil namamu, ya Allah, famadza taqulu lahu, apa yang kau katakan kepadanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, qultu lahu labbaika ya abdi, aku katakan kepadanya, aku dengar ucapanmu wahai hambaku. Kalau dia dalam keadaan sujud, aku ucapkan kepadanya labbaik ketika dia memanggil namamu. Nabi Musa kemudian rubah pertanyaannya, ya Allah, wa idza qalaka asi, bagaimana kalau seandainya yang berkata kepada engkau, yang memanggil namamu orang yang berdosa? Dalam dirinya itu adalah ilaha illallah, tapi dia tidak sholat, ya kan? Melakukan maksiat, dia main judi, main ini, berzina. Ya, mungkin Ustaz bersambung dengan pertanyaan Ibu Nur Laila tadi. Iya, langsung kita jawab dengan pertanyaan selanjutnya kalau begitu. Ini dia melakukan banyak dosa, lalu dia memanggil namamu, ya Allah. Famadza taqulu lahu? Apa yang engkau sampaikan kepada orang yang berdosa itu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, labbaik, labbaik, labbaik. Aku katakan kepada hambaku itu, aku dengar dan aku jawab panggilanmu. Aku dengar dan aku jawab panggilanmu. Aku dengar dan aku jawab panggilanmu. Kata Nabi Musa, ya Allah, kenapa orang yang baik hanya sekali? Tapi kalau orang berdosa, ketika memanggil namamu, 3 kali engkau jawab. Apa kata Allah? Ini orang dia yang baik, orang yang saleh ini, dia mendekatkan dirinya kepadaku itu karena amal-amalnya yang banyak, maka cukup sekali aku jawab kepadanya. Tapi orang yang berdosa, dia tidak punya amal. Apa amal yang bisa dia banggakan? Tidak ada. Sholat tidak ada, berzina apa semua tidak ada. Tapi dia tahu rahmatku jauh lebih besar daripada dosanya. Rahmatku lebih besar daripada dosanya. Dia mendekatkan diriku itu kepadaku itu, kata Allah, dengan rahmatku. Maka aku ucapkan kepadanya itu dengan cara 3 kali. Ini Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada ini umat. Jadi siapapun daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya dia mau kembali kepada Allah, Allah tidak akan pedulikan semua dosa kesalahannya yang lalu.
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah suatu ketika sampaikan kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kalian a'zamul ayah, semua ayat itu, ayat-ayat Allah itu semua mulia. Tahukah kalian a'zamul ayah li hadhil ummah? Tahukah kalian ayat yang paling agung buat ini umat? Apa itu ya Amirul Mukminin? Kal Sayyidina Ali bin Abi Thalib, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sampaikan, yaitu ayatnya Allah, sampaikan kepada orang yang siang, malam, sore, setiap saat melakukan dosa dan dosa dan dosa dan dosa dan dosa. Jangan pernah putus asa untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang daripada umatnya Nabi Muhammad itu yang timbangannya itu ringan pada hari kiamat. Ada amal-amal yang dia lakukan tapi sedikit, lebih banyak dosanya. Itu syafaat Nabi Muhammad kasih kepada mereka. Adapun orang-orang yang baik, dia masuk ke dalam surga bukan hanya sendiri. Ibu-ibu dengar baik-baik ini. Orang-orang yang baik daripada umatnya Nabi Muhammad, orang-orang yang baik paling derajatnya paling sedikit itu dia bisa kasih masuk temannya satu orang. Satu orang dia bisa kasih syafaat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling rendah. Jangan kita bicara ulama. Kalau ulama itu atau ahli Al-Quran kata Nabi Muhammad 70 orang dia bisa kasih syafaat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi kalau orang-orang yang baik paling sedikit satu orang. Makanya ibu-ibu cari teman, perbanyaklah teman. Karena kelak nanti yaumil qiyamah ada orang ketika dia masuk ke dalam surga dia keluar lagi tidak mau. Jadi Ustaz perbanyak silaturahim juga Ustaz. Ya, perbanyak silaturahim. Kenapa? Ketika dia masuk ke dalam surga dia keluar lagi. Ya Allah, saya tidak mau masuk. Kenapa? Ada saya punya teman itu ibu-ibu di majelis selalu datang dengan saya. Kalau seandainya saya tidak datang, dia yang telepon saya. Kenapa sekarang dia tidak ada? Kata Allah Subhanahu wa taala, sudah kalau begitu kamu pergi ambil dia di dalam neraka. Maka kita pun datang, ambil dia, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rahman dan Rahimnya Allah, ini umat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi daripada umat-umat yang lain. Maka perbanyaklah silaturahmi, perbanyaklah pertemanan yang baik. Karena banyak cara untuk kita menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbanyaklah solawat kepada baginda Rasulullah SAW dan perbanyaklah silaturahim. Insya Allah kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Baik, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Husain bin Salim Bahmid yang merupakan pimpinan Majelis Taklim Al-Khairat Palu. Baik, saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Nur Halik, Labuan Beru, Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara untuk bertanya. Tafadhol Ibu. Silakan. Baik, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mulyani dari Masjid Taklim Nur Halik. Yang saya tanyakan, mengapa kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya diumpamakan seperti cahaya surga? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Nuryani. Saya persilakan satu lagi dari ibu-ibu Majelis Taklim Nur Halik, Labuan Beru. Silakan sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Rosmia dari Majelis Taklim Nur Halik, Labuan Beru, Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara. Mohon izin Pak Ustadz, yang ingin kami tanyakan adalah mengapa Rasul memiliki istri 9 orang, sedangkan umatnya hanya diperbolehkan untuk menikahi 4 wanita. Itu pun juga dengan syarat berat, yaitu harus bisa berbuat adil. Izin, terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih Ibu Rosnia ya. Siap. Baik Ustadz, dijawab dulu barangkali. Ya, mungkin dari pertanyaan Ibu Nuryani dulu tentang ini mengapa ya Ustadz kecintaan Rasulullah itu Ustadz seperti cahaya surga Ustadz kepada umatnya. Nanti Ya. pertanyaan yang kedua Ustadz Bambang yang Masya Allah. jawab. Tafadhol Ustadz. Ya. Ya, jadi cinta Nabi Muhammad itu kepada umat ini, kalau dibandingkan dengan nabi-nabi, semua nabi cinta dengan umatnya. Semua nabi, tidak ada nabi yang Masya tidak Allah. cinta dengan umatnya. Tapi Nabi Muhammad yang paling cinta terhadap umatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Setidaknya di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang nabi-nabi ini, Nabi Ayub adalah nabi yang sabar, Nabi Musa punya kekuatan begini, Nabi Ibrahim itu punya akhlak begini dan begitu, Nabi Yusuf yang paling tampan. Kita tahu Nabi Yusuf itu paling tampan, iya kan? Ketahuilah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Nabi Yusuf alaihissalam itu 25%. Allah berikan ketampanan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kalau Nabi Muhammad itu 50%. Masya Allah. Jauh lebih indah wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian ajarkan kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad ini paripurna, semua sempurna, tapi Nabi Muhammad lebih sempurna karena semua nabi punya akhlak ada sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Itu sebab kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu cinta dengan ini umat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sama mereka itu satu doa yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi ketika mereka masih hidup di dunia, semua telah gunakan. Nabi Nuh, ya kan? Dia telah gunakan. Nabi Ibrahim, semua nabi dikasih satu doa yang kalau dia doa ini doa mustajabah, ya kan? Semua nabi, kata Nabi Muhammad, semua nabi ini mereka gunakan itu doa ketika mereka masih di dunia ini. Ikhtaba'tu biha, kecuali saya, kata Nabi Muhammad. Kecuali saya sembunyikan satu doa ini. Untuk apa? Syafi'an li ummati yaumal qiyamah. Untuk aku baca, aku minta di hadapan Allah untuk aku beri syafaat kepada umat. Itu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man tanshaqqu bihil ard. Ketika nanti sudah datang hari kiamat, semua sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perut bumi ini adalah saya, kata Nabi Muhammad. Ketika aku melihat Sayyidina Jibril, maka aku bertanya kepada Jibril, ya Jibril, mahadzal yaum, hari apa ini? Kata Sayyidina Jibril, hadza yaumul wa'ad. Ya Rasulullah, ini adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah hari kiamat, hari yaumul ba'tsah, hari dibangkitkan. Maka pada saat itu Nabi Muhammad kemudian katakan kepada Sayyidina Jibril, ma fa'alallahu bi ummati. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuat untuk umatku? Belum. Engkau orang yang pertama dibangkitkan oleh Allah. Langsung Nabi Muhammad bangkit dalam keadaan sujud kepada Allah. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Habibi, irfa ra'sak, angkat kepalamu. Nabi Muhammad tidak mau angkat, tetap Nabi Muhammad sujud. Sal tu'ta, minta apa yang engkau minta akan aku berikan, kata Allah. Nabi Muhammad tidak mau angkat kepalanya. Washfa tu syafa,
Sekarang ya sudahlah, kalau begitu kata Allah Subhanahu wa taala, kamu kasih syafaat siapapun itu aku terima. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bangkit, dan Nabi Muhammad kemudian ambil umatnya, dan Nabi Muhammad katakan, kasih syafaat mereka, aku punya syafaat buat mereka semua ya Allah. Maka mereka pun masuk ke dalam. Yang diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya. Tadi saya sempat sampaikan ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, ketika terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ketika ini diabadikan di dalam kita punya solat itu, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan assalamu alayka ayyuhan nabi, apa kata Nabi Muhammad? Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Yang diingat oleh Nabi Muhammad bukan hanya dirinya, tapi diingat oleh Nabi Muhammad adalah hamba-hambanya, umat-umatnya, hamba-hamba Allah yang saleh, yang baik, yang diingat oleh Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad tidak lupa dengan Allah. Makanya Allah katakan, ingatkan kepada kita semua, Nabi kalian itu adalah Nabi yang selalu dan selalu ingat kepada kalian. Dan dia pingin bagaimana semua umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat ini, berbeda dengan nabi-nabi atau rasul-rasul yang lain yang pernah Allah Subhanahu wa taala utus di permukaan bumi. Kalau kita tanya kenapa begitu, di antaranya karena ketika Allah menceritakan semua nabi-nabi tentang akhlak-akhlak Nabi, kesabaran-kesabaran Nabi yang Allah utus di permukaan bumi, itu dipelajari oleh Nabi Muhammad dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mampu untuk mencontoh semua nabi-nabi itu ada pada dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang baik, kedua. Ustaz, ini pertanyaan menarik Ustaz, dan saya tidak sanggup menjawabnya ini. Baik, dari Ibu Rosnia tentang mengapa baginda Rasulullah ini Ustaz memiliki istri 9 dan kemudian umatnya hanya diberlakukan 4 saja. Dan ada peraturan harus bersikap adil. Tafadhol Ustaz. Bukan 9, 11. 11, Masya Allah. 11 istrinya. Ada juga kaul yang mengatakan 13, tapi yang paling masyhur itu 11. Kenapa Nabi Muhammad itu punya istri itu banyak, lebih dari 4 kan begitu, lebih dari 4. Begini, Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi Muhammad itu tidak pernah berucap kecuali wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu tidak makan kecuali wahyu daripada Allah. Nabi Muhammad tidak tidur kecuali wahyu daripada Allah. Nabi Muhammad tidak pernah berjalan ini itu, semua aktivitas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu daripada Allah. Maka kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala asyari' huwallah, yang membuat syariat ini adalah Allah, itu haknya Allah. Paham? Jadi ada khususiat, ada istilahnya di dalam Islam, ada khususiat. Ini khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ini khusus kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umatnya. Contoh, Nabi Muhammad sholat malam itu hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Kalau untuk umatnya itu sunnah. Itu kalau Nabi Muhammad itu bersiwak itu hukumnya, buat diri Nabi Muhammad itu wajib, tapi untuk umatnya itu adalah sunnah. Jadi Allah yang perintahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menjalankan. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad itu hawa nafsunya tidak ikut ketika dia berucap. Kalau kita orang ini kalau berucap, walaupun kita orang ahli agama, walaupun kita orang ini kelihatannya santun, baik, tapi masih ada nafsu ketika kita berucap. Iya kan? Kalau Nabi Muhammad tidak ada. Nabi Muhammad itu semua adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa harus ada adil di dalam perkawinan? Ibu-ibu ini siap untuk mendengar jawaban ini, masalah kawin 4 ini saya bingung. Begini, Islam itu membolehkan kita. Seorang suami boleh menikah lebih dari 1.
Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, fankihu ma thaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Nikahlah kalian boleh bagi wanita-wanita yang membuat kalian itu senang untuk kalian menikah 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau seandainya kalian khawatir, boleh jadi kalau seandainya saya menikah lebih dari 1, saya tidak berlaku adil. Ada pengecualian Ustaz ya? Kalau begitu Anda 1 saja sudah cukup. 1 saja sudah cukup. Kalau ada kekhawatiran, ada ketakutan tidak berlaku adil Ustaz. Berlaku adil. Karena sifatnya wanita itu, ibu-ibu, sifatnya wanita punya cinta. Ini kita sudah masuk ke cinta. Ya, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu dia punya 4 tahap cinta. Ada 4 tahap cintanya. Kalau ibu-ibu hanya 1 tahap. Makanya kalau dia cinta, ketika dia sudah berkeluarga, tidak ada laki-laki yang dia cinta selain daripada suami. Masya Allah. Beda dengan suami, maaf loh ibu. Beda dengan suami. Ya, itu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi kalau seandainya itu bukan keharusan Anda harus kawin 2, 3, 4, tidak. Yang dikhawatirkan kalau seandainya Anda tidak berlaku adil, ya kan? Maka 1 saja kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bissawab. Baik. Ya, baik Ustadz. Kemudian saya bertanya Ustadz tentang ada beberapa ulama kadang-kadang mengucapkan ya Nur Allah, ya Nur Muhammad. Seperti apa itu hubungannya Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya, Ustadz mungkin bisa memberikan pengarahan. Tafadhol. Ya. Nur Allah, Nur Muhammad itu sebenarnya pembahasan tidak perlu kita bahas di sini. Itu pembahasan agak dalam lagi. Ya, kita jangan nanti disalahpahami. Jadi ada pembahasan-pembahasan yang bisa kita bahas secara umum, ada pembahasan-pembahasan tidak perlu kita bahas secara umum. Demikian wallahu a'lam. Baik Ustadz. Karena mengingat durasi waktu, ini perbincangan kita cukup menarik. Mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man wala. Amma ba'd. Ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul cinta dengan ini umat. Nabi Muhammad sedih kalau kita tertimpa musibah. Kita contoh suami kita meninggal, atau ada seorang suami istrinya meninggal, atau ada orang tua yang meninggal, atau ada anak yang meninggal, itu sedih kita. Pasti kita sedih. Dan itu hal yang wajar, itu fitrah manusia. Tapi ketahuilah, setiap kita tertimpa seperti itu, Nabi Muhammad jauh lebih sedih daripada kesedihan kita. Itulah cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak minta kepada kita untuk membalas jasanya Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala hanya minta kepada kita perbanyak kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Nabi Muhammad semampu kita, karena mustahil kita akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Karena ada hal yang diperbolehkan bagi Nabi Muhammad, tidak diperbolehkan buat kita. Contohnya masalah berkeluarga. Istrinya Nabi Muhammad lebih dari 4. Ya kan? Umatnya tidak boleh. Nabi Muhammad ketika melakukan sholat malam itu wajib buat dia, tapi buat umatnya itu sunnah. Jadi ada hal yang boleh kita ikuti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, ada hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kita tidak boleh melakukannya. Ikutilah Nabi Muhammad semampu kita. Bergaullah dengan siapapun dia. Jangan pilih-pilih agama, jangan pilih-pilih suku, tapi bergaullah dengan siapapun dengan membawa akhlak yang baik. Orang yang membawa akhlak yang baik bukan hanya namanya saja yang baik, tapi akan berimbas kepada yang lain. Itu kalau seandainya dia seorang anak, maka orang akan katakan anak siapa itu? Akhlaknya baik. Tinggal di mana dia?
bahkan kampungnya pun akan menjadi baik. Ikutilah Nabi Muhammad semampu kita. Berakhlaklah dengan akhlaknya Nabi Muhammad semampu kita. Semampu kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihat ada orang melakukan sesuatu melebihi daripada kemampuan dirinya. Perbanyak ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu akan membuat kita punya hati menjadi senang dan tenang. Demikian Ustaz Bambang, semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua saudara-saudara kita yang masih jauh daripada agama Allah, mudah-mudahan diberikan hidayah, dimasukkan ke dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya baik Ustaz, mungkin doa tafadhal. Ya, doa singkat Ustaz, tafadhal. Amin amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ali wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afati daima fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya gauluhu. Mari semuanya sama-sama ucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nubathu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya dan doanya. Ya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Ustadz sudah menjelaskan dengan esensi bahwa cintailah Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sangat mencintai kita, maka perbanyaklah bersolawat. Dan esensi yang disampaikan oleh Ustadz, ikutilah akhlak baginda Rasulullah SAW, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Amin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Husain bin Salim Bahmid. Syukron Ustadz. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali Ustadz. Syukron. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Nur Halik Labuan Beru, Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara. Terima kasih ibu-ibu. Mudah-mudahan kapan-kapan kami undang kembali. Terima kasih ibu. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rukuli sama